Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa dan pecinta penjani Kolbu Channel dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali melalui tayangan penjernih Kolbu Channel. Dan kali ini saya didampingi oleh guru saya Al-Mukarram Al-Ustadz Subki Abdul Rahman LC, dan beliau merupakan putra dari salah seorang ulama yang sangat dikenal di wilayah utara Bekasi, tepatnya di Kecamatan Sukatani, seorang mu'alim yang cukup dikenal, tokoh agama yang cukup dikenal di wilayah Bekasi, dan beliau adalah almarhum Mu'alim Abdul Rahman, dan inilah putra beliau, dan beliau senantiasa memberikan ilmunya khusus untuk kajian tentang Nasahihul Ibad karya Syekh Ibnu Hajar Asqalani yang disyarah atau diterjemahkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi bin Umar, asal Banten, ulama yang cukup kita kenal. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini Al-Mukarram Al-Ustadz Subki Abdul Rahman LC akan memulai dengan materi pengantar seputar kitab Nasahihul Ibad. Kita akan sapa lebih dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Seluruh pemirsa hadirin wal hadirat ya, penjernih kolbu ya. Penjernih kolbu ya, channel ini di sini ya sedikit ya sekelumit tentang transkrip ya nasihat-nasihatnya Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Beliau ini ahlul hadis ya, dan karangan yang termasyhurnya itu adalah Fathul Bari ya, yaitu merupakan syarah ya kitab hadisnya Imam Muslim, Sahih Muslim. Nah, beliau di dalam berkelana memberikan ilmu-ilmu ya, tentu dasar-dasar beliau itu adalah bermadhab Syafi'i ya. Al-Asqalani ini ya, ini Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya dikenal di Damaskus ya. Jadi di dalam transkrip nilai ini beliau mengkhususkan untuk al-mawa'idh, mau'idhah itu mawa'idh ya, atau nasaih itu sendiri ya diambil dari kata nasihat, nasihatun, nasihatani, nasaih. Maka nasihat-nasihat beliau tentang hari kiamat. Jadi ini khusus yang disyarah oleh Imam Nawawi bin Umar itu adalah mau'idhah hasanah beliau tentang menghadapi hari akhir. Sehingga di dalam ya muatan kitab Nasahihul Ibad itu memang ini literasinya kitab ya di pondok-pondok tradisional sebenarnya Pak. Ya kenapa saya bahas, karena memang secara latar belakang saya sendiri ya, bahwa pendidikan saya itu lebih banyak di pesantren Salafiyah. Sehingga kajian kitab-kitab kuning itu mungkin saya ingin sekali ya membuat literasi bahwa kitab kuning itu ya adalah khazanah bagi umat Islam, tetapi bagaimana caranya agar bisa menjadi sebuah literasi yang bisa dipakai oleh ya seluruh ya umat Islam. Sementara kadang ada terkesan bahwa kitab kuning itu adalah kitab yang kurang akurat dari sisi periwayatan hadis atau dan lain sebagainya. Saya kira bukan masalah kurang akuratnya, tetapi karena
ini diperuntukkan untuk kalangan-kalangan ya pemula, lebih banyak kepada pemula ya, sehingga tidak perlu artinya rinci, dengan yang penting bahwa ini tidak bertentangan gitu kan dengan ya disiplin ilmu yang lain. Sehingga kita memilih, kenapa Nasaihul Ibad itu kita ajarkan, karena memang luar biasa kandungannya. Sehingga di dalam penyajiannya itu, di dalam syarah atau di dalam tafsirnya itu, Imam Nawawi itu membuat kayak semacam beberapa judul, yaitu terbuat di dalam beberapa bab. Kemudian dari bab itu ada beberapa makalah yang terambil ini ya, ada 3 ya. Yang pertama itu dari kaul Rasul ya, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian kaul sahabi atau dalam bentuk asar, kemudian juga pendapat-pendapat ulama ya. Ulama jelasnya di sini adalah ulama-ulama yang muktabar ya. Jadi Imam Ibnu Hajar ya ketika memberikan mau'izah ya yang terbaiknya ya, tentu dia harus bersumber kepada ya literatur yang terpercaya tentunya kan. Sehingga ya, dan memang ini kitab Nasaihul Ibad ini kitab yang sangat mudah dipelajari dengan bahasa yang lugas ya, dan bahasanya bahasa yang sangat sederhana sekali. Sehingga ini sampai ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, di sini oleh Pustaka Amani Jakarta ya. Iya. Ya, jadi ini lebih pokoknya intinya pada pemula atau juga pada mubtadiin yang ingin mengetahui tentang ya agama Islam, itu banyak ulama-ulama yang menyajikan atau menyuguhkan bahasa yang sangat sederhana, tidak terlalu ya menjelimet sehingga sulit untuk dihafalkan, sulit untuk dicerna. Sehingga Nasaihul Ibad ini adalah kitab yang sangat mudah dipahami. Betul ini. Maka ya di dalam makalah-makalahnya itu artinya beliau menyebutkan bahwa ini asalnya dari mana. Kemudian di samping memang pendapat para ulama-ulama ya seperti kalangan tabi'in ya, entah itu Hasan Al-Basri, kemudian Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, kemudian ya Ahnaf bin Qais. Di situ beliau ya mengutip pendapat-pendapat itu disertai dengan beberapa kaul Rasulullah dan sahabi. Saya kira itu. Baik para pemirsa dan pencinta penjadi Qalbu Channel rahimakumullah, telah diberikan materi pengantar terkait dengan buku Nasaihul Ibad karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan berikutnya Al-Mukarram mohon izin, tampaknya di buku Nasaihul Ibad ini ada terbagi 10 bab, diawali dari bab pendahuluan dengan 208 makalah serta 1072 butir nasihat yang sungguh luar biasa. Jadi pertanyaan sederhananya Al-Mukarram boleh jadi menjadi pertanyaan para pemirsa penjadi Qalbu Channel, apakah dari 10 bab ini diawali bab 1 pendahuluan ini merupakan bab yang sifatnya sistematis, hierarkis gitu. Jadi ketika kita mau mendalami atau mempelajari buku ini, maka jangan dulu masuk kepada bab 3, 4 dan seterusnya sebelum mulai dari bab 1, bab 2 dan harus berurutan. Dan terakhir dengan 208 makalah ini serta 1072 butir nasihat, mohon penjelasan sekilas deskripsinya di 208 makalah ini, apakah ini sifat tematik atau terpisah materi-materi dalam Nasaihul Ibad ini. Tafadhal. Di dalam penyajian ya ulama-ulama salaf itu dari sisi sistematik mereka sudah menggunakan. Jadi ini ya ada kaidah bahwa penyajian itu ya dari yang sederhana, kemudian pertengahan, kemudian yang tersulit. Sehingga di dalam makalah-makalah itu tiap bab itu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Maka jelas kalau ingin mengkaji atau membaca kitab ini ya dari bab yang pertama, karena memang yang sederhana kemudian menaik agak
ya agak sulit ya al-mutawassit, kemudian juga al-a'la, artinya ada makalah-makalah yang disajikan oleh ya Imam Ibnu Hajar itu sangat ya berbeda dari yang satu dengan yang lain. Maka ini sistematisnya artinya menggunakan degree ya, artinya dari ya komparasi, kemudian juga dari segi sederhana, kemudian naik agak sulit gitu ya, kemudian agak ya lebih tinggi lagi. Saya kira demikian. Jadi maka yang efektif bahwa ini harus dikaji dari bab yang pertama. Berikutnya Al-Mukarram, sasaran pembaca buku ini apakah ada batasan usia atau jenjang pendidikan, ataukah yang penting yang sudah mampu baca, kalangan remaja sampai dewasa dan para orang tua atau yang sudah sepuh dikategorikan akan mampu menelaah karena mungkin kesederhanaan diksi tadi, Al-Mukarram? Secara aplikasi atau ini kitab dipraktekkan kalau di pondok-pondok tradisional atau di pondok salafiyah. Ini justru ya di santri-santri yang pertama kali memulai belajar disertakan. Kalau dari sisi nahu kan ada kitab Jurmiyah, ada kitab Matan Bina, ya. Kemudian ya untuk ya kitab hikmah atau di dalam ya mungkin ini masuk ke dalam ya bab hikmah atau juga ya masuk di dalamnya mungkin lari ke tauhid, ke akhlak. Ini justru disajikan kepada santri pemula. Artinya bahwa ini buku sangat sederhana sekali, bisa dipahami oleh ya semua level usia. Saya kira demikian. Terakhir Mukarram, mohon izin ada dua poin penting. Pertama, apakah ada korelasi dari buku Nasahil Ibad ini dengan kitab Al-Hikam, ataukah hanya bagian dari Al-Hikam? Dan yang kedua, apanya ini fokus kepada tazkiyatun nafs, penjernih kolbu, dan sangat erat kaitannya dengan channel penjernih kolbu channel ini, Al-Mukarram. Dua poin itu mohon jelasannya. Baik, jadi istilah hikmah atau jamaknya hikam itu sebenarnya sering digunakan kalimat hikmah itu untuk mengeneralisir dari seluruh ilmu pengetahuan itu adalah masuk ke dalam kategori hikmah. Tapi ada lagi yang spesifikasi tentang ulama-ulama ahli hikmah itu, ini konotasinya adalah kepada ya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-muqarrabin, di kalangan orang-orang yang mempunyai bukan sekedar basar tetapi yang memiliki basirah yang sangat tajam karena kedekatannya dengan Allah. Maka ulama-ulama yang semacam ini disebut ulama ahli hikmah. Nah, di dalam materi ini apakah masuk ke dalam, saya kira ini sangat menyeluruh sekali, tetapi tadi lebih banyak kepada hikmah yang dimaksud dengan hikam tadi untuk ya membersihkan jiwa kita di dalam kehidupan. Jadi intinya bahwa Nasahil Ibad itu mengajarkan kepada kita untuk mengejar akhirat tapi jangan melupakan dunia. Ya sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, ya Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Saya kira ini adalah luar biasa ya para pemirsa ya penjernih kolbu channel ini, bahwa kitab ini ya sederhana ya, kitabnya sangat tipis sekali dalam bahasa Arabnya itu ya, tetapi ini kandungannya luar biasa karena memuat nasihat-nasihatnya orang yang alim allamah di bidang hadis. Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, tentunya nasihat beliau bukan sembarangan. Jadi di situ ada hikmah, di situ ada akhlak, ya, di situ juga tentang masalah tauhid, ya, dan bahkan dari beberapa mungkin perkara ya masuk ke dalam muamalah ya ada juga. Saya kira demikian. Baiklah para pemirsa dan pencinta penjernih kolbu channel rahimakumullah, telah disampaikan sekilas terkait buku Nasahil Ibad, dan insyaallah beliau akan memulai kajian buku ini pada pertemuan kedua dan berikutnya.
Dan kita doakan semoga beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Subki Abdul Rahman LC senantiasa sehat walafiat Al-Mukarram ya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa buku ini penting sebagai keseimbangan antara kehidupan dunia dan untuk bekal nanti di akhirat, sehingga bagi kita tentunya hal yang sangat penting dan urgent ya bagi kita untuk mempelajari buku Nasahihul Ibad karya Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani ini. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali dengan beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Subki Abdul Rahman pada kajian kedua nanti akan dimulai tentang buku Nasahihul Ibad ini dan akan dikupas tuntas tentunya, dan insyaallah akan memberikan maslahat manfaat bagi kita untuk bekal menghadapi yaumul akhir, hari hisab nanti. Demikian, dan semoga sekelumit tentang materi pengantar buku Nasahihul Ibad ini akan memberikan manfaat dan memotivasi kita untuk terus berusaha berinteraksi dan mempelajari buku Nasahihul Ibad karya Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Demikianlah, dan terima kasih Al-Mukarram atas kesediaan waktunya. Sampai berjumpa kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.